Saya calon guru penggerak angkatan 7 yang bertugas di SDN Cipucung 5, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Adapun ibu fasilitator saya yaitu Ibu Islasri dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Fatimah Zahra. Dan saat ini saya sudah didampingi oleh rekan saya di sekolah, rekan guru, yaitu Ibu Jaja Munajat. Selamat pagi Ibu. Beliau mengajar di kelas 4 sama dengan saya yaitu di SDN Cipucung 5, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya Bu ya. Jadi untuk kegiatan hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik. Adapun untuk supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahapan ya Bu ya. Yang pertama yaitu ada praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk tahapan pertama yaitu praobservasi. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya mengenai kegiatan pembelajaran yang Ibu akan laksanakan pada hari ini ya Bu ya. Jadi sebelumnya kita sudah sepakat untuk melaksanakan supervisi akademik pada hari ini, hari Sabtu. Dan sebelum-sebelumnya kita juga sudah berdiskusi ya Bu ya mengenai RPP pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi KSE. Adapun tujuan untuk praobservasi ini yaitu yang pertama untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran, dan ini juga merupakan persiapan awal dalam kegiatan supervisi akademik ya Bu ya. Jadi boleh Ibu saya mengajukan beberapa pertanyaan di supervisi akademik ini. Boleh. Itu yang pertama ya Bu ya, yang saya ingin tanyakan yaitu untuk materi pembelajaran hari ini kira-kira Ibu akan membahas tentang apa ini? Dampak pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu itu ada di tema berapa? Tema 9 pembelajaran 3. Tema 9 pembelajaran ketiga ya Bu ya, yaitu tadi tentang dampak pencemaran lingkungan. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri Ibu, apa yang ingin dicapai tujuan pembelajarannya? Melalui teks, menonton video, dan permainan mix and match, peserta didik itu mampu mengetahui dan mengidentifikasi tentang upaya pelestarian kekayaan hayati hewan dan tumbuhan. Dan yang keduanya, peserta didik dapat mempresentasikan atau menjelaskan kembali mengenai upaya pelestarian tersebut. Baik Ibu, jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran hari ini ya Bu ya. Baik Ibu, untuk yang kedua nih, area pengembangan yang hendak dicapai pada kegiatan pembelajaran hari ini itu apa? Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan itu anak-anak bisa mengetahui upaya pelestarian hayati hewan dan tumbuhan. Terus yang keduanya itu ada keterampilan, mereka bisa membuat rangkuman mengenai teks yang mereka baca. Kemudian ada yang lain lagi nggak Bu, area yang ingin dicapai? Kayak pengelolaan kelas, agar lebih menyenangkan untuk anak-anak dan lebih bermakna bagi anak-anak, jadi mereka tidak akan lupa. Terus yang terakhir itu kerjasama dan diskusi. Jadi dengan adanya pembelajaran ini mereka bisa melakukan kerjasama dan diskusi yang lebih baik, yang bisa mengaktifkan mereka dan lebih berani mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka. Ya, jadi area pengembangannya cukup banyak ya Bu ya, dari segi pengetahuan, keterampilan, kemudian dari segi keaktifan siswanya juga ya Bu ya. Kemudian Ibu, untuk strategi pembelajaran yang ingin dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran hari ini, kira-kira strateginya seperti apa Bu? Untuk pembelajaran kali ini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE untuk anak-anak, agar anak-anak bisa lebih eksplor lagi apa yang mereka inginkan, sehingga pembelajarannya bermanfaat. Kemudian media itu ada menggunakan media? Media menggunakan ada laptop, gambar-gambar, atau kartu, terus buku siswa dan buku guru. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi ini Ibu memberikan berbagai media yang berbeda ya Bu ya. Jadi ada video, ada gambar-gambar, dan tentunya juga ada buku siswa dan buku guru ya Bu ya. Kemudian Ibu, untuk kegiatan pembelajaran kali ini kira-kira Ibu akan menemukan hambatan nggak sih Bu di kelas? Ada sih, pastinya ada. Soalnya kan ya ini diferensiasi, anak-anak belum tahu, jadi pasti ada hambatannya. Kira-kira untuk meminimalisir atau meniadakan gitu ya, misalkan tidak terjadi hambatan yang tidak diinginkan, itu kira-kira punya solusi ya? Karena saya lebih fokus ke anak-anak, lebih memperhatikan lagi agar anak-anak fokus dengan pekerjaan mereka masing-masing. Jadi sebenarnya pembelajarannya itu banyak buat anak-anak. Jadi kita
tetap fokus kepada anak-anak ya Bu ya, jadi anak-anak bisa fokus dalam mengerjakan tugasnya juga ya Bu ya. Kemudian Ibu yang terakhir yang ingin saya tanyakan, harapan Ibu untuk kedepannya dari kegiatan seperti ini, harapan Ibu ke depan itu apa? Saya bisa meningkatkan pembelajaran yang lebih baik untuk anak-anak dan juga untuk saya. Terus saya juga akan untuk pembelajaran selanjutnya juga pasti akan meningkatkan pembelajaran diferensiasi. Jadi untuk kegiatan selanjutnya juga Ibu akan menerapkan kegiatan pembelajaran diferensiasi ini ya Bu ya. Mudah-mudahan kita sama-sama ya Bu ya, saya juga bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi di kegiatan pembelajaran setiap hari di kelas Bu ya. Baik Ibu, terima kasih untuk percakapan praobservasi yang sudah kita laksanakan. Untuk selanjutnya saya akan melihat proses pembelajaran Ibu ya Bu ya. Dan mungkin langsung saja kita ke kelas. Oke, selamat menyaksikan. Ada nanya dulu ya sebelum mulai. Ya, kamu jawab nanya ya. Apa kabar anandaku semua? Baik. Nah, jawabannya baik. Itu semuanya baik ya? Oke, jawab lagi ya. Apa kabar anandaku semua? Baik. Apa kabar solih-solihaku semua? Baik. Yang benar aku ya. Semoga Allah selalu melindungi dirimu, keluargamu dan juga agamamu. Amin. Oke ya, nah sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Nanti dipimpin sama satu orang. Ajam ya, tadi kedua kelasnya. Ajam, siap dulu. Ya, berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, yes. Jumping, jumping. Ada lemes banget. Kamu kan sarapan kan? Nah, kita satu harus semangat ya. Setelah belajar kan tadi sudah jajan ya. Nah, untuk hari ini kita mau belajar, tapi kita ada kesepakatan kelas dulu ya. Oke? Karena kan waktu itu Ibu kasih tahu ya, kesepakatan kelas. Nah, yang pertama, kesepakatan kelas hal untuk hari ini, yang pertama yaitu saling menyayangi dan saling menghormati. Jadi, tidak boleh ada yang berantem atau misal-misalnya ya, biar belajarnya lancar. Oke? Sepakat? Nah, berarti yang kedua, disiplin waktu. Ya, kamu harus disiplin waktu itu. Kalau waktunya masuk, ya masuk. Waktunya istirahat. Waktunya keluar, waktunya pulang. Pada saat belajar, jangan ada yang mengganggu ya. Paling cuma berapa menit aja ya, maksudnya nggak lama ya. Jadi kalau yang mau pipis dulu sekarang. Kalau misalkan mau ke toilet boleh. Jadi nanti pas mulai pelajarannya itu nggak ada yang ganggu masing-masing kalian ya. Ada yang mau keluar dulu nggak? Nggak. Sudah sepakat ya. Jadi selama pembelajaran kamu tidak boleh keluar, apalagi jajan ya. Nah yang berikutnya yaitu selalu menjaga kebersihan. Nah, kayak tadi kan sebelum masuk kita sapu dulu ya. Nah yang jajan tangannya dibuang ya, jangan disimpan di bawah meja ataupun di lantai ya. Sepakat nggak? Sepakat. Yang terakhir harus mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh ya. Nanti kalau misalnya masih tugas kamu kerjain ya. Jangan malas nggak mau, aku mau ngerjain, aku capek. Jangan gitu ya. Harus dikerjain. Itu juga untuk nambah nilai kalian ya. Sepakat nggak nih sama 4 kesepakatan kelas kita hari ini? Sepakat. Oke, yang pertama jadi harus saling menyayangi dan menghormati sesama temannya. Yang kedua disiplin waktu. Yang ketiga apa yang ketiga? Menjaga kebersihan. Yang terakhir itu nanti mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, terus, kita belajar hari ini yaitu mengenai dampak pencemaran lingkungan. Nah, alat tulisnya tolong dikeluarin dulu ya. Buku tulis, buku paketnya sama alat tulisnya. Ntar dibuka dulu. Dikeluarin dulu ya. Duduknya ya. Sudah semuanya?
Iya betul. Sebagai tempat tinggal untuk kita, untuk hewan ya. Terus yang kedua apa lagi? Selain tempat tinggal? Ayo ini yang sebelah sini yang jawab. Selain itu apa? Mencari ini apa pencarian. Terus apa namanya? Tadi sudah disebutin sebagai tempat tinggal, sebagai tempat bekerja ya. Lingkungan itu contohnya kayak nelayan kayak gitu-gitu ya. Nah, dampak perubahan lingkungan nih kalian bisa lihat coba di halaman 104 ya yang ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini ibu akan pembelajaran tentang diferensiasi ya. Kenapa sama ibu sudah dibagi 3 kelompok? Ada yang tahu? Nah, untuk kelompok tadi yang pertama, nanti kamu kelompoknya itu visual ya. Nanti ibu dikasih audio visual maaf ya. Yang ini kelompok tadi ya. Nanti kamu lihat pembelajarannya di laptop, nanti ibu dikasih video. Jadi kamu menggali sendiri tentang informasi yang ada di video tersebut ya. Nah, untuk audio visual berarti yang ini ya. Nanti kamu dikasihnya ke ibu laptopnya. Jadi kamu lihat dampak lingkungan itu ada di laptop. Nanti kamu bisa perhatiin ya. Nanti setelah itu kamu bisa merangkumnya dan menulisnya nanti di lembar jawabannya. Di lembar jawabannya itu kelompok nanti satu, tapi kalian harus bekerja sama bareng ya. Nah, untuk yang kedua, yang ini visual ya. Nah, visual itu kamu lihatnya di buku ya. Nanti ibu dikasih lembar kerja kelompoknya, nanti kamu dirangkum ya. Yang ada di sini kamu rangkum, nggak harus tulis semuanya, kamu baca dulu nanti yang pentingnya kamu tulis gitu ya. Nanti kasih jawaban ya. Ini ya visualnya ya. Terus yang kinestetik, yang ini nanti belajarnya kamu lewat gambar-gambar. Nanti gambarnya kamu tempelin. Ini tuh contoh apa sih? Contoh dampak apa? Nah, nanti kamu bisa lihat gambarnya di sini. Nah, ibu dikasih gambarnya. Ya, nanti kamu tinggal ditanya aja. Oke? Nanti ada yang bertanya enggak? 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 Oke, sekarang ibu mau kasih ini. Yang itu berarti sudah itu ya. Nah, ibu kasih lembar jawabannya. Ya, nanti kamu, oh iya, nanti ini kan ada nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya kamu apa tadi? Yang audio visual berarti yang audio visual. Yang visual berarti tulis visual ya. Yang kinestetik berarti kinestetik di sini ada namanya. Berarti namanya, nama-nama anggota kamu ditulis di sini ada berapa orang ya. Nah, nanti rangkumannya kamu bisa ditulis di sini di bawahnya ya. Setelah nanti kamu tulis rangkuman, nanti dipresentasiin di depan masing-masing satu kelompok masing-masing maju ya. Nanti nggak? KBH masuk majunya KBH nih, ibu kasih ya. Nanti siapa yang itu?
Sabuk ikan. Berenang, cari makan, sudah kenyang, diam. Oke ya, nah hari ini kita sudah belajar mengenai apa kan Ustaz yang ada pelajarin? Dampak pencemaran lingkungan. Nah untuk gambarnya nanti di PR di rumah ya. Ya nanti besok dikumpulin hasilnya ya. Jadi sekarang selesai hari ini pelajarannya. Hari ini kita belajar apa ya tadi ya? Dari pelajaran ini kamu bisa mengambil hikmahnya apa? Pelajaran untuk kalian ya, mengenai dampak lingkungan itu. Jadi kalian harus lebih menyayangi lingkungan dengan apa? Menanam pohon ya. Tidak buang sampah sembarangan ya. Tadi sudah lihat videonya sampai hancur kan gambarnya ya, sampai polusi di mana-mana ya. Nah gambarnya nanti besok ya. Nah untuk PR ini kan untuk kelompok nanti kumpulnya besok ya. Kelompok yang ini kan selesai belum? Belum ya. Yang itu belum selesai, nanti diteruskan lagi PR di rumah ya. Nah untuk PR penugasan perorangan nanti ibu dikasih satu ya. Untuk kelompok untuk yang ini nanti ibu kasih lembar kerjanya ya. Jadi nanti ada tugas yang untuk individu dan kelompok. Ya ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang bertanya? Udah? Udah ya, jadi nanti kerjanya di rumah saja. Nah sekarang masukin alat tulisnya. Yuk, udah. Kita masukin alat duduk sini ya. Duduk sini ya. Pandang di samping. Jadi yang kelompok barusan dikerjain masing-masing kelompoknya ya. Nanti ada kerjanya lagi nggak pernah dikerjakan? Ya, nah sebelum kita mulai kita berdoa bersama dulu dipimpin sama puasa. Ya, ini udah siap belum? Itu mau pulang nggak? Oh, ya kita dulu ya. Dibuka lagi ya. Diam ya, sekarang ya. Kamu diam. Diam. Ya, kita siap pulang. Siap, berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin saya sudah melaksanakan praobservasi dan observasi ke kelasnya Bu Aja. Bagaimana kabarnya Bu Aja? Luar biasa. Seperti biasa selalu baik ya Bu. Minta waktunya ya Bu sebentar untuk melaksanakan percakapan pasca observasi. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya, berkaitan dengan observasi yang kemarin sudah kita laksanakan. Sebelumnya nih Bu, saya ingin nanya perasaan Ibu dulu deh. Setelah kemarin melaksanakan kegiatan observasi, bagaimana perasaannya? Senang bisa nyobain apa namanya pembelajaran diferensiasi ya, itu kan baru, jadi saya juga baru tahu gitu. Dan akhirnya pas lagi observasi
ke anak-anak langsung, ternyata anak-anak antusias untuk menerima. Jadi sangat senang sekali. Suatu hal yang baru ya Bu ya di kelas sama Bu ya Bu ya. Terus Bu, untuk sebelumnya harapan dari kegiatan pasca observasi kita hari ini, mungkin Ibu ada harapan? Harapannya sih ini kan kayak evaluasi gitu ya buat saya gitu, buat menjadi lebih baik lagi nanti ke depannya gitu. Jadi bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik ya Bu ya di kemudian hari. Kemudian Bu, untuk kegiatan observasi kemarin kan sebelum pembelajaran kita sudah melaksanakan percakapan pasca observasi. Nah di situ Ibu menyebutkan tujuan pembelajaran, aspek pengembangan yang dicapai dan juga strategi ya Bu ya. Menurut Ibu sendiri kemarin pas kegiatan pembelajaran tujuan pembelajarannya kira-kira sudah tercapai apa belum? Menurut saya sih sudah ya kayak belum maksimal tapi belum maksimal banget gitu. Ya, tapi secara keseluruhan mungkin sudah tercapai ya. Kemarin kan kalau tidak salah tujuan pembelajaran itu ada 2 ya, itu pengetahuan dari pengetahuannya lebih aktif lagi. Iya, Kemarin pas lagi observasi ya lumayan sih anak-anak lebih aktif, terus dia jadi nyari pengetahuan sendiri dari yang kita kasih materi-materinya itu, mereka nyari sendiri sampai mereka bisa menuliskan. Jadi kemarin juga saya lihat sebetulnya sudah tercapai ya Bu ya, karena kan tujuannya mengidentifikasi tentang masalah dampak lingkungan, anak-anak cari sendiri di media yang berbeda, kemudian menuliskan rangkuman. Saya juga sudah melihat tujuan pembelajarannya sudah secara keseluruhan sudah tercapai. Kemudian Ibu untuk strateginya kemarin kan Ibu menyebutkan beberapa strategi yang akan diterapkan saat pembelajaran. Kira-kira strateginya sudah dilaksanakan saat pembelajaran apa belum? Sih sudah ya, dengan cara berdiskusi, terus mempresentasikan ke depan sehingga anak-anak bisa mengungkapkan ide-ide mereka gitu. Strategi saya sih sudah mulai tercapai. Jadi strateginya sudah dilaksanakan ketika pembelajaran ya Bu ya. Kemudian untuk pengembangannya kemarin kan ada beberapa yang ingin dicapai, ada pengembangannya, ada dari pengetahuan, keterampilan, kemudian keaktifan siswa, pengelolaan kelas juga. Kira-kira itu sudah dilaksanakan apa belum? Apa sudah tercapai apa belum area pengembangannya? Sudah sih, sejauh itu saya sudah melaksanakannya. Pas pengelolaan kelas kita kasih nyanyi gitu ya, pengetahuan mereka sudah bisa menggali sendiri di beberapa yang saya kasih materinya gitu. Terus ya sudah saya laksanakan semuanya. Jadi kemarin strateginya sudah dilaksanakan, tujuan pembelajaran juga secara keseluruhan sudah tercapai ya Bu ya. Kemudian juga dari strategi dan aspek pengembangannya keduanya sudah dilaksanakan ya Bu ya, sudah tercapai ketika pembelajaran. Kemudian Ibu pengen nanya sedikit, kira-kira setelah pembelajaran kemarin selesai Ibu memiliki kelebihan enggak dari proses pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan? Saya ada sih, jadi bisa menggali apa yang saya pengen gitu. Saya lebih eksplor lagi kan, kayak ke anak-anak gitu, ayo anak-anak keluarin ide-idenya gitu ya. Jadi saya juga pas diferensiasi itu kan hal yang baru ya, pas saya cobain beda dari biasanya gitu. Yang biasanya saya ceramah ke anak-anak, ini kan juga saya eksplor dulu ke anak-anak dan anak-anak juga ada di bawah gitu. Jadi lebih aktif ya kalau misalkan pakai pembelajaran diferensiasi, lebih aktif karena anak-anak juga media belajarnya berbeda-beda. Kemudian untuk kelemahannya Ibu, kira-kira ada kelemahan nggak saat proses pembelajaran kemarin? Enggak sih, anak-anak sebagian masih ada yang belum fokus gitu. Jadi saya harus terus nungguin gitu ya. Jadi yang nggak fokus, terus ada juga yang masih diam gitu, bukan kayak anak-anak yang kan antusias gitu. Masih ada beberapa anak yang mungkin mereka juga ada kekurangan gitu. Jadi seperti itu. Jadi harus ekstra. Iya, harus ekstra. Memang ketika pembelajaran diferensiasi juga kalau anak yang semangat, lihat video mungkin ada yang semangat ya. Kalau misalkan ada yang kurang fokus juga kurang ikut serta gitu. Kemudian Bu, ini ya saya ingin memberikan hasil pengamatan saya tentang kemarin observasi kita di kelas. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya laksanakan.
sejauh ini sih untuk tujuan pembelajaran ibu kan tadi disebutkan sebelumnya ada dua tujuan. Saya rasa itu sudah disampaikan ke anak juga sebelumnya, kemudian juga sudah tercapai secara keseluruhan karena kan tujuannya anak-anak mengidentifikasi dan juga anak-anak bisa menuliskan kembali ya dari segi keterampilan itu. Saya rasa tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Kemudian ibu juga menyebutkan strategi pengembangannya itu pengen menggunakan pembelajaran diferensiasi. Kemarin saya juga sudah lihat karena ibu menyiapkan beberapa konten, ada yang mix and match yang akan nempelin gambar, ada juga yang ibu memberikan pembelajaran melalui video, dan ada juga yang melalui gambar dan bacaan ya. Itu saya sudah lihat di pembelajaran kemarin. Kemudian dari keaktifan siswa saya rasa juga sudah cukup baik, apalagi ibu di pembelajaran ada tepuk-tepuk ya, ada nyanyi-nyanyi, jadi saya rasa keaktifan siswanya jadi mulai terbangun. Kemudian diskusi kelompok juga kemarin saya sudah lihat ada saat pembelajaran, pengelolaan kelasnya juga cukup baik ya Bu ya. Mungkin ada catatan tambahan yang saya tuliskan di sini ya Bu ya, berkaitan dengan kemarin supervisi kelas, yaitu mungkin betul tadi yang dikatakan Ibu bahwa ada beberapa anak yang kurang fokus, mungkin bisa lebih kita lebih ekstra lagi ya Bu ya. Kemudian untuk media pembelajaran juga bisa lebih variatif begitu maksudnya Bu ya. Kemudian Bu, yang ingin saya tanyakan selanjutnya yaitu kira-kira Ibu punya rencana tindak lanjut gak untuk misalkan ke depannya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di selanjutnya? Ada sih pengen misalnya nanti di pembelajaran berikutnya saya mau bentuk memakai pembelajaran transkultural. Jadi lebih mendalami ya Bu ya. Biar anak-anak ini juga semangat bermakna buat anak-anak. Jadi kita tuh ngajar anak-anak ada ini, anak-anak dapat ilmunya. Ada saya juga suka, hari ini saya ngajar ini tapi masuk nggak ya ke anak-anak gitu. Mungkin dengan pembelajaran diferensiasi dimasukkan ke anak-anak kan lebih berekspor sendiri gitu ya, nyari materi sendiri. Kalau kita sudah pasti tapi mereka lebih menjalankan. Jadi bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi di setiap kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Kemudian ada indikator keberhasilannya nggak Bu? Bisa dikatakan berhasil apabila bagaimana? Apabila tujuannya tercapai sih, kemarin kan tujuannya sudah mulai tercapai. Mungkin saatnya kita diskusi lagi kalau tujuannya sudah tercapai Bisa dikatakan berhasil ya Bu ya. Baik. Kemudian untuk rencana tindak lanjut tadi yang disampaikan, kira-kira Ibu butuh dukungan nggak atau siapa aja yang bisa terlibat dalam rencana tindak lanjut yang Ibu akan laksanakan? semua warga sekolah sih, termasuk kepala sekolah, guru-guru, saya, ibu juga pastinya harus mendukung agar anak-anak juga harus ya, jadi biar lancar sih. Jadi butuh dukungan dari pimpinan terutama ya Bu ya. Kemudian kita juga saling berbagi ya Bu ya. Mungkin saya juga butuh sharing sama Ibu untuk kita sama-sama menciptakan pembelajaran yang lebih baik ya Bu ya. Kemudian Ibu bisa berkomitmen nggak kira-kira kapan bisa dilaksanakan untuk rencana yang tadi Ibu sampaikan? Mulai dari sekarang sih. Jadi mulai dari sekarang ya. Apalagi sebentar lagi kita tahun ajaran baru ya Bu ya. Jadi kita bisa membuat program pembelajaran administrasinya sebelumnya dengan sebaik mungkin. Ya Ibu, mungkin itu pertanyaan yang tadi saya sampaikan di kegiatan pasca observasi kita kali ini ya Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bu Jaja sudah mau diobservasi. Kita sudah melaksanakan supervisi akademik. Kemudian juga saya juga jadi mendapat selain mengobservasi Ibu gitu ya, mengsupervisi, saya juga jadi belajar untuk diri saya sendiri. Gimana saya sebelum menilai orang lain, saya juga harus memperbaiki pembelajaran saya di kelas terlebih dahulu gitu ya Bu ya. Jadi kita nantinya kedepannya bisa sama-sama untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Mungkin bisa dengan pembelajaran diferensiasi, bisa juga mungkin dengan yang lain-lainnya. Saya ucapkan terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya dari kegiatan pertama kita pas observasi, kemudian Ibu mau observasi, dan untuk hari ini juga kegiatan pas observasi. Sebelumnya kita juga sudah banyak diskusi ya Bu ya, mungkin keganggu waktunya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan mungkin untuk kegiatan pas observasi kita sudah selesai ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga kepada Ibu pengajar praktik yang sudah membimbing sebelumnya dalam kegiatan
ini supaya bisa terlaksana dengan lancar ya Bu ya. Mungkin itu saja untuk kegiatan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.